Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Wafi syarahnya Imam Nawawi. Karangan Syekh Mustafa Dik. Alhamdulillah sudah sampai di hadis yang ke-10. Hadis ke-10 bagian kedua, bacaan kedua. Hadis ke-10 bunyinya kemarin, apa namanya? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu Maha baik, tidak menerima ya kecuali yang baik ya. Ini lanjutannya sekarang. Qala al-muallifu wa syarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bagian yang kedua kemarin mana? Ah, dua, kaifa yakunul amalu maqbulan thayyiban. Hal keadaan bagaimana adalah amal itu diterima, itu baik. Bagaimana caranya agar amalan kita atau apapun ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau akan menjelaskan di sini berdasarkan hadis yang ke-10 dalam Matan Arba'in. Inna min a'dhami ma yaj'alu amalal mu'mini thayyiban maqbulan thayyibu mat'amihi wa halihi. Sesungguhnya sebahagian dari yang paling besar sesuatu yang menjadikan ianya sesuatu akan amal orang beriman akan yang baik lagi diterima, itu thayyibu mat'amihi, itu baik makanannya si mukmin dan halalnya makanan. Ini kuncinya. Sesungguhnya sebahagian dari sebesar-besar sesuatu yaj'alu yang menjadikan ianya sesuatu akan amal orang yang beriman akan yang baik, thayyiban maf'ul kedua yaj'alu, lagi yang diterima itu thayyibu mat'amihi, baik makanannya dan halal makanan. Makanan yang kita makan baik dan halal, insya Allah amalan kita walaupun sedikit qabul. Menurut hadis Nabi yang ini. Wafil hadisi dalilun ala annal amala la yuqbalu illa bi aklil halali. Dan dalam hadis di atas itu menjadi dalil. Dalam hadis di atas itu menunjukkan ala annal amala, kepada bahwa sungguh amal manusia itu la yuqbalu, tidak diterima akan dianya amal illa bi aklil halal, kecuali dengan makan yang halal. Di makanan yang halal menghasilkan energi yang halal. Dengan energi, dengan tenaga itu kita melakukan amal baik. Amal baik itulah yang diterima oleh Allah berdasarkan hadis Nabi. Wa annal harama yufsidul amala wa yamna'u qabulah. Nah, dalam hadis juga itu menunjukkan kepada annal harama atau kepada annal amala. Dalam hadis juga ada dalil kepada bahwa sungguh yang haram itu yufsidul amala, merusak ianya yang haram akan amal kita, wa yamna'u qabulahu, dan menghalangi ianya yang haram akan kabulnya amal. Kalau makanan kita haram, pakaian kita haram, bisa menghalangi diterimanya amal ibadah. Kenapa bisa seperti itu? Li'annan nabiyya, karena bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, ba'da takririhi, sesudah pengakuannya Nabi. Dalam hadis di atas, Nabi berkata, sesudah Nabi menyatakan. Ba'da takririhi, sesudah uraiannya Nabi, apa yang Nabi uraikan? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima ianya Allah kecuali yang baik. Sesudah Nabi menyatakan seperti ini, kemudian Nabi melanjutkan, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan ianya Allah akan orang yang beriman dengan apa? Yang memerintahkan oleh Allah dengannya apa akan para rasul. Artinya perintah Allah terhadap orang yang beriman sama dengan perintah Allah terhadap para rasul. Mana perintah Allah kepada para rasul? Faqala Allah Ta'ala. Maka berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihat." Wahai para rasul, makanlah kamu dari yang baik-baik, wa'malu shalihan, dan beramallah kamu akan yang soleh.
Ini firman Allah kepada para rasul. Artinya Allah menyuruh para rasul makan yang baik dan melakukan amalan soleh. Wa qala ta'ala, dan berkata ianya Allah Ta'ala. Ini firman Allah Ta'ala kepada orang yang beriman bunyinya sama aja. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu dari yang baik-baik dari apa yang kami beri rezeki kepadamu. Artinya, perintah Allah kepada para rasul dan kepada kita yang beriman, orang yang beriman sama. Semuanya harus makan yang baik-baik, yang halal, melakukan amal soleh. Wa makna hadza anna rusula wa umamahum ma'muruna bil akli minat thayyibati allati hiyal halalu wa bil amali soleh. Bermula makna ini hadis atau bermula makna ini perintah Allah tadi dalam hadis Nabi. Anna rusula, bahwa sungguh para rasul wa umamahum dan umat-umat mereka itu ma'muruna, diperintahkan mereka semua bil akli, dengan makan dari yang thayyib-thayyib, dari yang baik-baik, baik alati yang dianya yang thayyib itu yang halal, wabil amali soleh antah wadabil akli. Bermula makna ini bahwa sungguh para rasul dan umat-umat mereka itu mereka diperintahkan semuanya dengan beramal soleh. Rasul harus makan yang halal dan punya amal soleh, begitu juga umatnya. Pemakanal aklu halalan fal amanu solihun. Maka selama adalah makanan itu halal, maka bermula amal itu soleh. Faidah kanal aklu ghairu halalin, fakaifa yakunul amalu makbulan. Maka bila adalah makanan itu tidak halal, maka bagaimana adalah amal itu diterima. Jadi syarat terkabulnya amal yang pertama harus makan makanan yang halal. Harus tenaga itu bersumber dari energi, bersumber dari makanan yang halal. Bahan bakarnya. Nah itu. Ya, ada yang mau bergabung di TikTok, mau ikut baca? Waqad akhrajat Tabraniyu Ali bin Abbasin, dan sungguh telah mengeluarkan oleh At-Tabrani dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga meridai oleh Allah untuk keduanya, Ibnu dan Abbas, Abdullah dan bapaknya Abbas. Qala, berkata ianya Ibnu Abbas, talaitu 'inda Rasulillah, aku telah membaca di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata, akan ini ayat. Ibnu Abbas pernah membaca satu ayat di depan Nabi, bunyinya ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah kamu dari apa-apa yang ada dalam bumi, akan yang halal lagi baik. Al-Baqarah 168. Faqama Sa'd bin Abi Waqqas faqala. Maka berdirilah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas faqala. Maka berkata ianya Sa'ad. Apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Wahai Rasulullah, ud'ullaha, berdoalah engkau kepada Allah, ayyaj'alani, akan bahwa menjadikan ianya Allah akan aku mustajabat dakwah, akan yang dikabulkan doa. Sa'ad bin Abi Waqqas minta kepada Nabi, ya Rasul, doakan agar Allah menerima segala doa saya. Apa kata Nabi? Faqala Nabi, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'du, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wat. Atib, ilamar, perbaiki olehmu mat'amaka, akan makananmu, takun, niscaya adalah kamu itu mustajabat dakwah, itu yang dikabulkan doa. Atib, amar, perbaiki olehmu akan makananmu, takun, jawab amar, takun, niscaya jadilah kamu itu mustajabat dakwah, orang yang dikabulkan doa. Jadi menurut hadis ini salah satu cara agar doa kita makbul indallah, makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai harus dari yang halal dan thayyibah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, innal abda la yakdifal luqmatal harama fi jawfih ma yatakabbalullahu minhu amalan arba'ina yauman. Ini masih lanjutan Nabi ya. Walladzi, demi alladzi, nafsu Muhammadin biyadih, yang bermula jiwa Muhammad itu dalam kuasanya alladzi. Nabi bersumpah nih ketika menyatakan ini kepada Sa'ad. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi alladzi, demi Allah yang bermula jiwa Muhammad itu dalam kuasanya Allah. Innal abda la yakdziful luqmatal harama.
Sesungguhnya seorang hamba itu sungguh memasukkan ia akan suapan yang haram ke dalam perutnya. Fi jaufe, rongganya atau perutnya. Sesungguhnya seorang hamba itu sungguh memasukkan ia akan suapan yang haram. Akan makanan yang haram ke dalam rongganya. Ma yatakabbalullah. Itu sungguh tidak menerima oleh Allah darinya si hamba amalan akan amalan. Akan amalnya arba'inas yauman selama 40 hari. Kadang-kadang ya, kalau menurut hadis ini nih, satu suapan yang kita masukkan ke dalam badan kita menyebabkan amalan kita enggak diterima selama 40 hari. Cuma enggak diterima ini nanti berbeda pendapat para ulama. Enggak diterima dalam arti enggak sah atau enggak diterima dalam makna enggak ada pahala. Amalan oke lah, sholat kita sah, enggak perlu qadha lagi kan. Tapi di sisi Allah enggak ada nilainya. Ada dua makna Allah tidak menerima. Tidak menerima bisa saja tidak sah, kadang-kadang sah tapi tidak ada pahalanya. Ya. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aulabih. Wa ayyuma abdin dan bermula siapapun hamba itu nabata lahmu yang tumbuhlah oleh dagingnya min suhtin dari yang haram fannaru aulabih. Maka bermula neraka itu lebih utama, lebih layak dengannya si hamba. Masih hadis Nabi ini. Siapapun hamba yang dagingnya, badannya tumbuh dari makanan haram, maka nerakalah tempatnya. Karena yang haram itu umpama karat, karat besi. Karat cuma bisa dibersihkan dengan api. Kalau daging kita tumbuh dari yang haram, itu umpama karat, badan kita berkarat sehingga akan dibersihkan dulu dengan api neraka. Warawa Abu Yahya Al-Qattati dan telah meriwayatkan oleh Abu Yahya Al-Qattatu. Qattatu naik kepada Abu. Meriwayatkan oleh Abu Yahya Al-Qattat an Mujahidin dari Mujahid, an Ibni Abbasin dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata ianya Ibnu Abbas, la yakbalullahu salatam ri'in fi jawfihi haram. Tidak akan menerima oleh Allah akan salat seseorang fi jawfihi yang di dalam perutnya itu ada yang haram. Nah, ini ngeri nih. Tidak Allah terima. Walaupun sah tapi nggak ada nilainya. Nah, itu poin pertama dari hadis. Poin kedua dari hadis di atas yaitu makanan yang halal atau makanan haram itu menghalangi doa. Kalau pengen terkabulnya doa, makanlah makanan yang halal. Yang ketiga, intifaul qabul. Ternafinya kabul. Qad yufidu nafyul qabuli fi ba'di ahadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam nafyas sihah. Kadang-kadang memberi faedah oleh nafi kabul dalam sebagian hadis-hadis Nabi akan nafisah. Maknanya ada hadis-hadis Nabi yang maknanya layak belullah, nafi kabul. Kadang-kadang mau memberi faedah oleh nafi kabul dalam sebagian hadis Nabi akan nafisah. Ada yang hadisnya layak balullah, tidak menerima oleh Allah, maknanya tidak sah. Misaluhu hadis bermula contohnya itu hadis la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak menerima oleh Allah akan salat salah satu kamu bila berhadas ia hingga berwudu ia. Jadi layak balu di sini memang tidak sah. Tidak menerima oleh Allah akan salat salah satu kamu bila berhadas hingga wudu. Salat tanpa wudu tidak sah. Tentunya juga tidak diterima. Nah, jadi ada yang tidak diterima bermakna tidak sah. Fal qabulu huna huwa tarattubul ghardil matlubi minas salati ala taharah. Maka bermula kabul di sini. Kabul dalam hadis ini tidak menerima oleh Allah akan salat. Kalau Allah menerima salat maknanya apa? Oh, salat kita sah. Kita terlepas dari tanggung jawab, nggak perlu ulang lagi. Bermula kabul di sini dalam hadis Nabi ini itu huwa tarattubul ghardi, terjadinya tujuan, terjadinya maksud yang dicari minas sholati ala taharah dari sholat di atas suci. Artinya kalau kita sudah melakukan sholat dalam keadaan suci, maksudnya sudah tercapai, yaitu terlaksananya perintah, sesuatu yang dituntut dari kita. Bermula kabul di sini ya, wah dianya kabul itu tarattubul gharadil matlub, terjadinya maksud yang dituju, yang diminta dari sholat di atas taharah. Wa yuradu bihi sukutul fardhi minaz zimmah. Dan dimaksud dengannya kabul
akan gugurnya perintah, gugurnya fardu dari tanggungan kita. Artinya makna Allah menerima sholat, gugur kewajibannya. Allah tidak menerima sholat tanpa wudhu, artinya tidak gugur kewajiban kita kalau kita sholat tanpa wudhu. Maknanya tidak sah. Tidak kabul bermakna tidak sah. Waqad yufidu nafyul qabuli fi kasirin minal ahadisi nafyal ajri wassawab. Dan kadang-kadang memberi faedah oleh nafi kabul dalam kebanyakan dari hadis-hadis akan ternafi pahala. Nafyal ajri wassawabi akan ternafi pahala. Ada juga makna hadis Nabi tidak menerima oleh Allah maknanya tidak dapat pahala. Bahkan makna seperti itu lebih banyak. Contohnya, misalnya bermula contohnya hadis itu hadisu la tuqbalu salatul mar'ati lati zaujuha 'alaiha sakhitun. Bermula contohnya hadis itu hadis la tuqbalu salatul mar'ati. Tidak akan diterima akan salat seorang perempuan yang zaujuha 'alaiha sakhit, yang bermula suaminya si perempuan atasnya si perempuan itu yang marah. Orang istri tidak disukai oleh suaminya, artinya lagi ada masalah, suaminya marah. Dia sholat, sholatnya tidak diterima. Apa mana tidak diterima? Tidak dapat pahala, bukan tidak sah. Sah tetap sah, artinya nggak perlu qadha kan? Sudah istri melakukan sholat, sholatnya tetap sah diterima Allah, cuma pahalanya nggak ada. Nah, ini kadang-kadang makna layuk balu seperti itu. La tuqbalu tidak akan diterima sholatnya perempuan yang belumlah suaminya di atasnya perempuan itu marah. Walaman ada kahinan. Dan tidak diterima akan sholat orang-orang yang mendatangi ia kahinan akan para dukun. Nah, man atta kahinan kan ada hadisnya barang siapa yang mendatangi tukang tenung. Sholatnya nggak diterima. Makna nggak diterima bukan nggak sah. Nggak ada pahala. Wala man syaroba khomran arba'ina yauman. Dan tidak diterima akan sholat orang-orang yang minum ia akan minuman keras selama 40 hari. Wanita yang suaminya marah, orang yang datang ke dukun, orang yang minum khamar, amalannya nggak diterima selama 40 hari. Maknanya nggak ada pahalanya. Nah. Wahadisu la yaqbalu illa thayyiban. Nah, wahadisu ini atau kepada hadisu bermula contohnya. Contoh nafi kabul bermakna nggak ada pahala bukan nggak sah. Itu hadis layak balu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Mana Allah nggak menerima di sini, maksudnya nggak ada pahalanya. Ya, sasarannya bisa saja sampai kita bersedekah kepada fakir, tapi sedekah hal yang tidak baik, nggak ada pahalanya. Tapi sedekah kita sudah sampai ke tujuan. Wa hadisu man shalla fi saubin qimatuhu 'asharatu darahima hara haramun lam tuqbal lahu salatu. Wa hadisu juga antah kepada hadis bermula contohnya hadis itu hadis suman. Barang siapa yang sholat ia dalam satu pakaian, qimatuhu 'asharatu darahima, yang bermula harganya pakaian itu 10 dirham yang haram. 'Asharatu darahima haramin. Bermula siapapun yang sholat ia dalam satu pakaian yang bermula nilainya pakaian itu 10 dirham dari yang haram. 'Asharatu darahima haramin ya. Lam tuqbal lahu salatun, saya tidak diterima baginya man akan sholat. Kita sholat dalam satu pakaian yang pakaian itu sebahagian harganya dari uang haram. Kalau kita nggak diterima, maknanya nggak ada pahalanya. Fal maqsudu huna nafyul kamalil mustaujibi lil ajri was sawabi fi hadhil amali. Maka bermula maksud di sini itu nafyul kamali, ternafinya sempurna yang menghendaki ianya kesempurnaan bagi pahala lil ajri was bagi pahala. Bagi pahala pada ini amal. Jadi maksud hari ini layak balullah tadi tidak Allah terima, ternafi sempurna. Yang mana kalau sempurna kita dapat pahala, karena enggak sempurna jadi enggak dapat pahala. Ma'annaha maqbulatun min haitsu suqutul fardhi biha min zimmah. Bersama bahwa sungguhnya amalan itu diterima. Min haitsu dari sisi suqutul fardhi, gugurnya kewajiban dengannya amalan dari tanggungan kita. Kemudian secara zahir hadis itu kan sama. Ada yang Allah tidak menerima salat kamu bila berhadas hingga wudhu. Allah tidak menerima salat perempuan. Jadi secara zahir sama-sama tidak menerima. Kenapa satu tidak menerima berarti tidak sah? Yang satu lagi sah tapi tidak ada pahala. Dari mana kita bisa membedakan maknanya? Oh, wa yumayyidu bainan nafiyaini bihasabil adillatil kharijiyyah.
Dan dibedakan antara dua nafi, nafi kamal dan nafisa, nafi fahala dan nafisa, dan dibedakan antara dua nafi dengan sekira-kira dalil yang di luaran. Artinya harus pakai dalil lain. Untuk menjelaskan satu hadis Nabi harus ada dalil lain. Nah, la yakbalullah, tidak akan menerima oleh Allah salat orang yang berada dekat masjid melainkan di dalam masjid. Apa maknanya? Maknanya Allah tidak menerima. Apakah tidak sah atau tidak ada pahalanya? Nah, itu untuk memahami satu hadis itu harus ada dalil kharijiyah, dalil yang lain. Nah, itu. Al-Huda, apa kabar Syekh Al-Huda? Yang keempat, kaifa yakhrujul muslimu minal harami? Bagaimana caranya keluarlah oleh seorang muslim dari yang haram? Bagaimana cara kita keluar dari barang yang haram yang ada bersama kita? Kita punya banyak harta tapi haram misal. Bagaimana cara bertobat? Ini caranya. Yatakhallasul muslimu minal malil harami ba'dal ajzi an ma'rifati sahibihi awil usuri alaihi bitasadduqi bihi. Terlepaslah oleh seorang muslim dari harta yang haram sesudah lemah dari mengenal pemiliknya harta, awil usuri, atau sesudah lemah dari mendapatkan alaihi di atasnya sahib, di atasnya pemilik, bitasadduqi bihi dengan bersedekah dengannya harta. Yatakhallasu, keluarlah, terbebaslah seorang muslim dari harta haram. Kita punya banyak harta haram. Bagaimana kita cara melepaskan diri? Terlepaslah si muslim dari harta haram sesudah lemah dari mengenal pemiliknya. Artinya pemilik harta haram kita pernah mengambil punya orang, nggak tahu pemiliknya, mau kita kembalikan nggak tahu. Udah kita cari-cari warisnya, orangnya nggak ada, warisnya nggak ketemu. Awil unsuri atau sesudah lemah dari mendapatkan kepadanya sahib. Pemiliknya kita cari nggak ketemu. Bid tasadduqi bihi dengan cara bersedekah dengannya harta. Harta haram tadi kita bersedekah. Timbul pertanyaan, bagaimana kita bersedekah? Bersedekah dengan milik orang lain, bukan milik kita. Bagaimana kita bersedekah dengan harta milik orang lain, bukan milik kita? Oh gini, kita semacam wakil lah. Kita bersedekah bukan atas nama kita, tapi atas nama pemilik harta itu. Wal ajru limalikihi, dan bermula pahala itu bagi pemiliknya harta. Artinya kita bersedekah atas nama dia, seolah-olah dia yang bersedekah. Umpama dia muncul nanti pada suatu hari, kita siap mengambil harta lain untuk membayarnya. Artinya dengan bersedekah atas nama dia, pada hakikatnya kita belum lepas. Nah, tapi minimal itulah caranya. Ini berdasarkan riwayat ini. Ruya an Malik bin Dinar, telah diriwayatkan dari Malik bin Dinar, qala, berkata ianya Malik bin Dinar, Sa'altu Atha bin Abi Rabah, aku bertanya akan Atha bin Abi Rabah. Sa'altu Atha bin Abi Rabah, aku bertanya akan Atha ibn Abi Rabah amman indahu malun haramun, tentang orang-orang yang di sisinya itu ada harta haram, wala ya'rifu arbabahu, dan tidak tahu ia akan pemiliknya harta haram. Seseorang punya banyak harta haram, nggak tahu pemiliknya siapa, bagaimana cara dia keluar? Wa yuridul khuruja minhu, dan berkeinginan ia akan keluar darinya harta haram, dia pengen bebas. Qala, berkata ianya apa? Kata sadaku bihi, bersedekah ya dengannya harta. Caranya dia sedekahkan. Wala aqulu inna zalika yujzi anhu, dan tidak aku katakan sesungguhnya demikian, demikian bersedekah saja itu memadai ia darinya keluar dari harta haram. Arti caranya kita sedekahkan harta itu. Yang penting harta itu jangan bersama kita. Bukan berarti itu sudah lunas. Loh, tidak aku katakan sesungguhnya demikian itu memadai ia darinya. Jadi itu belum memadai, tapi itulah jalan. Jalan terakhir ya. Artinya kalau dia muncul nanti, pemilik harta itu muncul, walaupun hartanya sudah kita sedekahkan, kita siap membayar kembali. Wal masyhuru 'inda Syafi'i rahimahullahu taala fil amwalil harami annaha tuhfadhu wa la yutasaddaqu biha hatta yadhhara mustahiquha. Bermula pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala pada harta-harta yang haram itu, annaha, wasungguhnya harta haram itu tuhfadhu, dijaga akan dia, wala yutasaddaqu, dan tidak disedekahkan dengannya harta haram, hatta yadhhara mustahiquha, hingga muncul zahirlah oleh pemiliknya harta. Menurut Imam Syafi'i nggak boleh kita bersedekah dengan harta yang haram milik orang.
Kita simpan aja. Nggak boleh disedekahkan hingga menunggu muncullah oleh pemiliknya. Cuma pertanyaannya bagaimana kalau pemiliknya tak kunjung muncul? Kita punya harta 1 M hasil rampok. Kita simpan. Pemiliknya nggak ketemu-ketemu. Kalau kita meninggal, harta itu jatuh ke anak kita. Kemudian anak kita pasti tidak akan mau bersedekah kembali. Dia akan menggunakan lagi harta itu. Jadi tambah lagi masalahnya. Nah, nah ini. Maka, jadi itulah pendapat. Wakanal Fudail Fadil ya, Fudail. Wakanal Fudail bin Iyad yara anna man indahu malun haramun la ya'rifu arbabahu annahu yutlifuhu wa yulqihi fil bahri wa la yatasaddaqu bihi. Adalah Fudail bin Iyad, seorang sufi ya. Itu yara, berpendapat ianya beliau, annaman indahu malun haram. Langsung orang-orang yang di sisinya itu ada harta haram, la ya'rifu arbabahu yang tidak kenal ia akan pemiliknya harta, annahu. Bahwa sungguhnya dia itu yutlifu, merusak ia akannya harta, wa yulqihi dan membuang ia akannya harta ke dalam laut, wala yatasaddaqu bihi dan tidak bersedekah ia dengannya harta. Ini lebih ekstrim lagi ini Fudail. Syekh Fudail menyatakan, orang yang memiliki harta haram dia tidak tahu pemiliknya, dia harus merusaknya, membuangnya. Nggak harus ke laut, artinya dibuang, jangan sampai digunakan. Punya baju misalkan dari yang haram, dibakar, disobek, tidak boleh disedekahkan. Menurut Syekh Fudail. Waqala dan berkata ianya Syekh Fudail, la yatakarrabu ilallahi illa bitayyib. Tidak mendekat ia kepada Allah melainkan dengan yang baik-baik. Nah itu. Ini beliau keras. Qala Ibnu Rajabin berkata oleh Ibnu Rajab, was sahihu as-sadaqatu bihi. Bermula pendapat yang sahih, yang benar itu bersedekah dengannya harta haram tadi. Jangan dirusak. Kenapa? Lianna itlafal mali wa idha'atahu manhiyun anhu. Karena bahwa sungguh merusak harta, menyanyiakan harta, walaupun itu haram tadi kan, manhiyun anhu itu dilarang darinya merusak harta. Jangan dibuang. Nah, disedekahkan aja untuk jalan-jalan umum, bikin jalan, bikin jembatan untuk fasilitas umum. Wa irsadahu abadan ta'rudun lahu lil itlafi wastila'id dhalamati alaihi. Jadi Syekh Ibnu Rajab menolak pendapat Fudail, Syekh Fudail, nggak boleh dibuang, jangan. Beliau juga menolak pendapat Imam Syafi'i. Ini alasannya. Wa irsadahu karena bahwa sungguh irsada antah pada itlafah. Karena bahwa sungguh menyimpannya harta abadan selama-lama, ta'ridun lahu itu mendatangkan baginya harta lil itlafi bagi rusak juga. Wa istilahil dolamah dan bagi menguasai orang yang zalim atasnya harta. Kalau harta haram tadi kita simpan terus-menerus sampai datang pemiliknya dalam waktu yang lama, itu berpeluang juga untuk rusak. Kalau uang rupiah jadi expired, nggak ada nilainya misalnya, kecuali emas. Emas nggak akan talak. Atau hilang, bisa jadi hilang. Ta'ridun lahu itlaf. Karena sungguh menyimpannya harta selama-lama itu mendatangkan baginya harta bagi rusak juga. Wastila dolamah dan bagi menguasainya orang zalim atasnya harta. Khawatir harta itu terjatuh ke tangan yang tidak benar. Seperti kita meninggal, harta itu jadi untuk waris kita. Dia ya, akan berpoya-poya dengan harta yang haram. Itu bahaya. Jadi menurut Ibnu Rajab, yang benar kita sedekah atas nama pemiliknya. Jangan disimpan, jangan pula dibuang. Wa inna mahiyya sodakatun an maliki. Hanya saja dianya harta yang kita sedekahkan tadi. Itu sodakatun, itu sedekah an malikihi untuk pemiliknya harta. Pemiliknya harta. Jadi bersedekah atas nama pemiliknya. Liyakuna naf'uhu lahu fil akhirati haitsu yata'azzaru alaihi al-intifa'u bihi fid dunya. Supaya adalah manfaatnya harta itu baginya si pemilik di akhirat. Sekira-kira berhalangan kepadanya pemilik oleh dapat manfaat dengannya harta di dunia. Harta dia yang sudah kita rampok, dia tidak dapat manfaat lagi di dunia kan? Berpindah tangan. Nah, mudah-mudahan dengan kita bersedekah atas namanya, harta itu akan bermanfaat untuk dia di akhirat, sekalipun di dunia dia tidak dapat manfaatnya. Liyakuna naf'uhu, supaya adalah manfaatnya harta itu baginya pemilik di akhirat. Haisus karena ya ta'azzaru alaihi berhalangan kepadanya si pemilik tadi oleh dapat manfaat dengannya harta di dunia. Itu menurut Syekh Rajab. Keren juga ini pendapat.
Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman 583 ya. Yang punya kitab boleh. Insya Allah ngaji terus ini. Kitab Al-Wafi namanya. Syarah Matan Arba'in An-Nawawiyah. Karangan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Pengarang kitab At-Tazhib fi Adillah Matan Ghayah wa Takrib. Yang kelima, asbabu ijabatid doa. Sebab-sebab terkabulnya doa. Yang satu, italatus safari. Menjauhkan perjalanan. Jadi perjalanan panjang itu bisa jadi sebab terkabulnya doa. Makanya kalau ketika kita sedang musafir, banyak-banyaklah berdoa. Nah, bahkan musafir saja sudah jadi sebab terkabulnya doa. Apalagi musafirnya tambah jauh. Karena deritanya tambah banyak. Kan? Dalam musafir orang menderita. Kecuali musafir pakai jet pribadi. Ya, nah, beda lagi. Wa mujarradus safari yaqtadi ijabatad doai dan bermula semata-mata safir itu menghendaki ia akan terkabulnya doa. Safir saja tanpa panjang, tanpa jauh sudah jadi sebab terkabulnya doa berdasarkan hadis Nabi. Faqat rawa Abu Dawud, maka sungguh telah meriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Ibnu Majahin dan oleh Ibnu Majah, wa Tirmidzi dan oleh Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah dari hadis Abi Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Nabi. Nabi berkata sebagai dalil bahwa safir penyebab terkabulnya doa. Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Bermula tiga dari doa itu dikabulkan, itu tidak ada keraguan padanya tiga doa. Bermula tiga doa itu dikabulkan, tidak ada keraguan padanya tiga doa. Ada tiga doa yang makbul. Yang pertama dakwatul mazlum, doanya orang yang terzalimi, orang yang dizalimi, dianiaya, yang hak-haknya dirampas. Kalau dia berdoa insya Allah kabul. Wa da'watul musafiri dan doanya orang musafir. Nah, ini jadi dalil ini tadi. Musafir saja sudah jadi penyebab terkabulnya doa. Da'watul musafiri, doanya orang musafir. Wa da'watul walidi liwaladih, dan doa seorang ayah untuk anaknya. Insya Allah. Nah. Wa idza tala safaru kana aqraba ila ijabati du'ai. Dan apabila jauhlah oleh perjalanan, niscaya ada ianya jauh perjalanan tadi, aqraba itu lebih dekat ila ijabati doa kepada terkabulnya doa. Ya, kan? Apabila jauhlah oleh safir, niscaya ada ianya safir yang jauh itu lebih dekat kepada terkabulnya doa. Kenapa? Li'annahu madannatun kisarin nafsi bitulil ghurbati wa tahammulil masyaqqi. Karena bosnya safir yang jauh itu mautannah, tempat diperkirakan ingkisarin nafsi, remuknya jiwa. Ya nahu karena sungguh jauhnya perjalanan itu mautannatung kisarin nafsi, itu tempat yang berpotensi remuknya jiwanya. Orang musafir itu galau, sedih, jauh dari keluarga, jauh dari tanah air. Itu lil gurbah dengan sebab lamanya merantau. Watahammulil masyakkati dengan sebab menanggung derita-derita. Wal ingkisaru min a'zami asbabi ijabati doai. Dan bermula ingkisar. Ingkisar ini remuk redamnya jiwa seseorang. Itu dari yang paling besar sebab-sebab terkabulnya doa. Nah itulah dia. Nah, Masya Allah keren nih kita ya. Tulisannya halus. 4 menit lagi. B. Penyebab terkabulnya doa husulut tabazzuli fil libasi wal hay'ah. Hasilnya tabazul. Apa makna tabazul yang itu? Tabazul itu pakaian kita biasa aja. Pakaian bazlah itu namanya pakaian rumahan biasa, bukan pakaian mewah. Husulut tabazuli. Hasilnya oleh biasa-biasa lah kita artikan ya. Jangan kita artikan hina kayak orang bagus. Compang-camping kalau bahasa zaman dulu. Jadi pakaiannya jauh dari kesan mewah, sederhana. Husulut tabadzuli. Hasilnya biasa-biasa saja dalam pakaian dan hayah, kelakuan kita. Ini hadisnya.
Qala Nabi berkatalah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadisin masyhurin dalam satu hadis yang masyhur. Rubba asy'asa aghbara zi tamaraini madfu'un bil abwabi. Rubba asy'asa. Banyak banget orang yang kusut. Ya, asy'asa ini kusut. Rambutnya acakan, enggak disisir ya. Rubba ini huruf jar serupa zaidah. Dia enggak perlu kepada muta'ala. Kalimat sesudahnya majrurnya jadi mubtada. Asy'asa ini mubtada nih. Rubba asy'asa. Sering sekali bermula, walaupun majrur bermula. Bermula orang yang kusut. Rambutnya. Aghbara lagi yang berdebu. Zi tomaraini lagi yang memiliki dua tanda di badan. Ini saya belum terlalu paham ini ya. Zi tamaraini memiliki dua tanda. Nanti kita lihat. Ketinggalan nih maknanya. Sering sekali bermula orang yang kusut. Rambutnya agbara lagi yang berdebu zi tamaraini yang memiliki dua tamaraini di badannya. Itu madfu'an bil abwabi. Bukan, madfu'an. Lagi yang ditolak di pintu-pintu. Ditolak di pintu-pintu. Maknanya setiap kali datang ke pintu orang meminta dia diusir. Karena terlihat begitu hina. Gembel gitu ya. Rubba ash'asa ghairu munsarif. Agbara zi tamaraini madfu'an bil abwabi. Itu law. Di law ini jawab. Bukan jawab. Law ini khobar. Khobar ash'asa. Bermula orang yang kusut, yang berdebu, lagi yang ditamaraini, lagi yang diusir dari pintu-pintu. Itu law aksama. Jikalau bersumpah ya Allahi kepada Allah la abarrahu. Sungguh mewujudkan ianya Allah akan sumpahnya. Jadi banyak orang-orang yang hina, sepele, tapi doanya terkabul. Nah itu maknanya. Makanya kata beliau, hidup sederhana dalam pakaian dan gaya, kadang itu bisa menjadi penyebab terkabulnya doa. Mudah-mudahan gitu. Waqad kharajan nabiyyu dan sungguh keluarlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal istisqai kepada istisqa mutabazzilan. Dalam keadaan mutabazil. Nabi pernah keluar untuk sholat minta hujan dalam keadaan mutabadzilan, pakai pakaian biasa saja, mutawadhi'an dalam keadaan tawadu, mutadarrian dalam keadaan bertadarrung, merendahkan dirinya. Ya. Allah. J, yang ketiga penyebab terkabulnya doa, maddul yadaini ila sama, mengangkat tangan ke langit. Nah, mengangkat tangan. Kalau berdoa jangan malu mengangkat tangan. Wahwa min adabid doai. Dianya maddul yada ini mengangkat tangan itu dari adab-adab berdoa. Rawal Imam Ahmadu dan telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi min hadisi Salman Al-Farisi dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala hayyun karimun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha hidup lagi maha dermawan. Yastahi malu ianya Allah. Idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi ay yaruddahuma sifran khaibataini. Malu ianya Allah apabila mengangkat oleh seorang laki-laki kepadanya Allah akan dua tangannya ay yaruddahuma bahwa menolak ianya Allah akan keduanya dua tangan sifran dalam keadaan kosong khaibataini dalam keadaan hampa keduanya kedua tangan. Ini hadis Nabi ya. Allah Maha Dermawan. Ketika seseorang mengangkat tangannya meminta kepada Allah, Allah malu untuk menolaknya tanpa diberikan apa-apa. Wakana Nabi dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yarfa'u yadaihi fil istisqa. Itu mengangkat oleh Nabi akan dua tangannya dalam istisqa hatta yura bayadu ibtaihi hingga dilihat akan putih dua ketiaknya Nabi. Artinya kata para ulama dalam berdoa itu ada tiga. Kalau hajat kita benar-benar dahsyat, maka kita angkat tangan setinggi-tingginya bahkan melewati kepala kita. Kalau hajat kita sedang, kita angkat tangan sejajar bahu kita. Ada juga yang tangannya di bawah. Nah, jadi dari tangan itu menunjukkan kebutuhan seseorang dalam berdoa. Makin besar hajatnya, makin tinggi tangan yang diangkat. Wa rafa'a yadayhi yawma badrin yastansirullaha 'alal musyrikin dan mengangkat oleh Nabi akan dua tangannya pada hari perang Badar yastansiru hal kata Nabi minta tolong ia kepada Allah alal musyrikin kepada mengalahkan orang-orang musyrik hatta saqata rida'uh an minkabaihi hingga jatuhlah oleh ridanya Nabi dari dua pundaknya Nabi dari dua bahunya Nabi kan ini menunjukkan Nabi mengangkat tangannya sangat tinggi sekali hingga kain di
bahu Nabi bisa jatuh. Nah, karena sangat butuh kepada pertolongan Allah dalam perang Badar, perang yang menentukan. Masya Allah. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Masya Allah. Habis